Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Rahmah. Saya dari program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat database menggunakan XAMPP dengan MySQL. Pertama kita buka XAMPP-nya terlebih dahulu. Ini jangan lupa kita klik yang Apache ini sampai tulisannya seperti stop ya. Terus setelah itu sampai ada tulisan admin ini kita klik. Lalu kalau sudah kita klik nanti akan tampilnya seperti ini. Yang pertama kita buka cara membuat database-nya terlebih dahulu. Karena ini mau membuat MySQL, jadi kita klik ke MySQL-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik create. Create ini adalah untuk membuat database. Kalau database berarti kan database-nya, lalu nama database yang kalian ingin buat. Kalau saya kan temanya database-nya sistem informasi rental kamera ini. Lalu kriteria sistem informasi rental kamera. Lalu kita klik ke terlebih dahulu. Nanti akan muncul seperti ini. Ini karena tadi saya sudah membuat, jadi error ya. Ini nanti akan muncul seperti ini kalau kita sudah kita run. Setelah itu kalau sudah muncul seperti itu, kita membuat tabelnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara tabelnya. Untuk yang pertama saya membuat tabel yang namanya tabel pelanggan. Ini kita ketik use. Setelah itu sistem informasi. Ini namanya sesuai dengan database-nya, informasi rental kamera ya. Ini sesuai dengan database-nya. Kenapa kok sesuai dengan database-nya? Karena ini nanti akan menyimpan ke database kalian yang kalian buat, akan menyimpan di sini. Setelah itu kita klik nama tabelnya, yaitu create tabel. Kalau database kan create database, kalau tabel berarti create tabel. Nah, itu nama tabelnya. Kalian ingin membuat nama tabelnya apa? Pelanggan misal. Pelanggan. Nah, itu ini untuk create tabel pelanggan. Ini untuk membuat tabel pelanggan yang menyimpan data orang yang penyewa kamera. Satu dari kolomnya, dalam kolomnya ada ID pelanggan. Itu INT 10. INT ini adalah tipe data angka yang INT 10. Kalau 10 ini adalah batas dari INT-nya atau angka yang dimasukkan itu berapa gitu. Kalau INT 10 itu batasnya sampai 10. Setelah itu kita kalau sudah, kita klik dulu ini, saya isi dulu INT-nya sampai berapa. 10. Setelah itu not 0. Atur ini artinya yaitu datanya tidak boleh tidak diisi atau tidak boleh kosong ya. Jadi not 0 auto increment. Auto increment ini dibuat angka bertambah secara otomatis, agar angkanya itu bertambah secara otomatis. Nah, itu jangan lupa
ID pelanggan in display notul auto increment, yaitu ada nama pelanggan wajar 100 ya. Not null juga ini karena wajib diisi, jadi harus pakai not null. Nama lengkap saya itu email, varchar ini ya, jangan sampai ada spasi ya, varchar 100 varchar 100 varchar 100 unique view unique. Ini bisa kalian ikutkan, bisa enggak ya, atau langsung saja not null gitu aja, not null koma. Email ada juga no HP atau no handphone. Varchar itu varchar adalah tipe apa, tipe datanya. varchar 15, jadi sampai batasnya sampai 15 teman-teman. Itu not null, yaitu karena wajib diisi. Itu alamat tipe datanya yaitu teks itu primary key-nya, teks itu primary key-nya. Primary adalah ID pelanggan. Primary key-nya adalah ID pelanggan karena yang paling penting di sini adalah ID pelanggan. Di sini yang paling pertama kan ID pelanggan. Kalau misalkan kalau yang paling penting atau tabel yang paling penting itu ditaruh di depan karena bisa ini dijadikan primary key sebagai kunci utama tabel. Setelah itu kalau sudah selesai borong mengakhiri suatu program, kita run terlebih dahulu. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ini akan muncul di tabel pelanggan seperti ini kalau sudah benar recordingnya. Lalu kita ulangi lagi tabelnya, yaitu tabel yang kedua saya menggunakan kategori kamera karena ini rental kamera, jadi yang kedua adalah kategori kamera, yaitu sama yang pertama use system informasi rental kamera. Kamera saya itu grid ya, ini sampai bawah sudah.
dalam kamera ada ID kategori, setelah itu INT yaitu tipe datanya, tipe data INT nya yaitu integer atau angka, sepatannya sampai 10, yaitu not null karena ini wajib diisi, jadi di sini yaitu not null. Setelah itu setelah not null wajib diisi ya, saya jangan lupa auto increment agar data terisi secara otomatis. Nah ini kenapa kok error create table kategori, nah ini ada spasinya, jadi ya ini nggak boleh pada spasi. Setelah itu setelah ID ada nama kategori, yang tipe data varchar, batasnya sampai 50 batasnya, not null lagi ya, karena not null wajib, ini adalah tipe data yang wajib diisi nama kategorinya. Setelah itu ada deskripsi. Tipe deskripsi ini adalah tipe datanya yaitu teks ya. Itu primary key-nya di sini, atau kunci kunci utamanya dari tabel kategori kamera ini adalah ID tabel, ID kategori, ID tabel, ID kategori, ID tabel. Oke, setelah itu kita akhiri dengan sebuah ini. Kalau sudah ID kategori ini jangan sampai dibuat, nanti akan error. Nah nama kategorinya ini kan kalau di kamera kan ada DSLR, mirrorless. Nah itu agar pelanggan itu bisa atau customer itu bisa memilih di kategori ID kategori itu nomor dari kamera kan, otomatis nanti kalau teman nomor kameranya berapa nanti akan otomatis bertambah. Nah, itu kita run lagi. Nah ini selesai, udah 2 tabel. Setelah itu kita membuat tabel yang ketiga, caranya tetap sama. Nah sekarang yaitu tabel pegawai, jadi use nama database-nya sistem informasi rental kamera, itu create tabel ya. Caranya tetap sama, create tabel ini untuk menambahkan tabel, terus nama tabelnya pegawai, jadi ditulis pegawai. Setelah itu kita pegawai mengawali program, itu kita dapat pegawai, yaitu ada ID pegawai. ID pegawai ini akan menunjukkan siapa yang melayaninya atau dengan data pegawai rental kamera. Ada ID pegawai, terus ada INT yaitu tipe datanya, INT 10 sampai 10, yaitu not null auto increment. Setelah itu nama pegawai ya, nomor pegawai. Setelah itu ada nama pegawai. Ini di isi tabel ini kalian kalau membuat tidak harus sama dengan ini tergantung di tabel kalian atau tabel yang di pegawai ini ada apa aja, nggak harus sama dengan ini. Penting kalian buka ini, terus tipe datanya apa, terangannya apa. Kalau notul kan berarti wajib diisi toh di pegawainya gitu, jangan sampai ini nggak boleh
kosong, nggak boleh nggak diisi. Maksudnya customernya nggak boleh tidak mengisi ID pegawainya. Nah, itu nama pegawai itu katanya varchar varchar 50, jadi sampai 10 namanya, not null. Jabatan varchar 40, not null. Setelah itu kalau sudah jabatan ada no HP ya, no HP. Di saya ada no HP, no HP, no HP-nya. Berarti tipe datanya adalah kalau no HP yaitu varchar 5, varcharnya 15 atau batasnya sampai 15, yaitu not null. Ini rata-rata bersifat not null karena ini adalah sifat wajib diisi ya teman-teman. Itu ada email tipe datanya juga varchar 100 sampai batasnya sampai 100. Mungkin emailnya panjang, varchar 100. Setelah itu add not null. Nah, setelah itu primary key-nya primary key ya, yaitu primary key-nya di sini adalah ID pegawai, karena saya sudah bilang kalau primary key itu yang paling awal, yang paling penting, itu ada di kunci utama, pokok utama dari tabel itu ada di mana ya. Pertama saya taruh di, kalau kan namanya juga kunci utama, jadi tak taruh di awal pegawai. Nah, pegawai, setelah itu selesai pegawai, setelah itu akhir program. Nah, ini kita run lagi. Nah, ini sudah selesai. Ini lagi kita SQL lagi, kita ketik lagi. Ini sepertinya yang bersama. Yang berbeda hanya isi dari tabelnya aja. Use sistem informasi rental kamera, create tabel, nama tabelnya kamera, karena ini tabel kamera jadi nama tabelnya yaitu kamera. Setelah itu buka program, di dalamnya ada ID kamera, itu tipe datanya int, integer, datanya sampai 10. Ini lagi yaitu not null, di auto increment, nanti akan disimpan secara otomatis. Nah, setelah di kamera ada nama kamera, nama kameranya pakai varchar, tipe datanya star. Setelah itu 5 batasnya sampai 50, fastasnya sampai 50, not null itu wajib diisi. Setelah itu setelah nama kamera ada ID kategori, int, tipe datanya batasnya sampai 10, juga not null.
Ini ada yang error, mungkin sistem ini error. Informasi rental kamera, sistem informasi rental kamera, itu ID kamera, maintain not no auto income, nama. Ini ada grid ini error grid. Setelah itu harga sewanya berapa. Kalau harga sewa berarti kan tipe datanya yaitu desimal itu desimal 12,2 ini terserah kalian bedanya berapa kan. Kalau rupiah kan pasti ada komanya 00 itu kan, jadi kita kasih 0,2 not 0. Setelah itu ada stop NT 10 sampai not 0 juga, karena ini sifatnya wajib diisi semua ya. Not 0. Nah, itu primary key. Primary key-nya ada di yang pertama ID kamera. ID kamera gunanya tabel kamera ini adalah gunakan untuk menyimpan data kamera yang disewakan, agar kita tahu kamera apa aja yang disewa, kamera apa aja yang disewa, kamera apa yang aja yang masih di toko itu mereka yaitu ID kamera, yaitu foreign key, ID kategori references, kategori kamera. Jadi kalau ada foreign key itu harus ada reference. Ini udah sepasang, jadi nggak pokoknya kalau ada ini harus ada referensinya. Ini artinya ID kategori ini terhubung di tabel kamera dengan tabel kategori kamera. Maksudnya ID kategori di tabel kamera ini akan terhubung dengan tabel kategori kamera, jadi gitu ya. Nah itu franchise, ID kategori gitu. Setelah itu iron program itu gini. Udah, kalau sudah kita rapi. Nah ini udah 5 1 2 3 4 baru 4 ya, kita tinggal kurang 6 lagi. Nanti kita kalau udah tabel 5 kita kupas aja, diganti apa isi tabelnya aja biar lebih cepat karena juga sama. Sistem informasi rental kamera di tabel, nama tabelnya sewa,
itu ada buka kurung buat buka suatu program atau setelah itu isi dari tabelnya ada apa aja, id sewa, tipe datanya INT, batasnya sampai 10. Setelah itu keterangannya not null, auto increment ya. Dari awal auto increment adalah untuk menyimpan data secara otomatis. Nah itu ID pelanggan, sama juga INT, INT 10. Itu not nol juga, not nol. Nah, itu ada tanggal ID pegawai, ID pegawai. Di tabel sewa ini tidak hanya mengisi sewanya aja, tapi juga mengisi yang lainnya seperti ID, nama pelanggannya atau orangnya. Setelah itu ada pegawainya yang melayaninya. Nah, tapi ini digunakan untuk menyimpan transaksi penyewaan kamera. Setelah itu ID pegawai, itu INT 10, INT 10 not nol. Itu tanggal sewa, date, kalau tanggal kan tipe datanya pastinya date, itu not nol. Itu ada tanggal kembaliannya, tanggal kembali dia dikembalikan pada tanggalnya, ada tanggal kembalinya, jadi jelas kita tahu rekap data kita, oh tanggal ini dia harus mengembalikan gitu. Jadi kita nggak perlu bingung atau lupa terkait pencatatan tanggal. That's not null. Setelah itu tanggal kembali, status penyewaan maksudnya. Statusnya jadi datanya varchar 20, not nol. Nah ini bersifat not nol semuanya karena ini wajib diisi dalam dia di tabel sewa ini, harus semuanya itu diisi di tabel-tabelnya di sewa, di pelanggannya, ini wajib diisi, kalau tidak ada nggak bisa. Nah itu ada primary key-nya, primary key-nya yaitu ID pelanggan, ID sewa, ID pelanggan. Foreign key-nya baru foreign key-nya baru ID pegawai. Jadi nanti ini berrelasi ke apa namanya, foreign key-nya ID pegawai, nanti ini berrelasi ke referensinya ke pegawai atau tabel pegawai itu ya, ID pegawai, references pegawai, ID pegawai. Nah itu akhiran program. Nah ini kita tinggal copy paste aja biar lebih cepat, biar nanti tinggal paste, tinggal ganti yang ini aja di dalam tabelnya aja gitu ya. Itu kita run lagi,
itu kita ketik ke SQL nya lagi, ini tabel ke-6 yaitu tabel detail sewa. Nah itu kita ketik SQL nya lagi. Nah ini kan tinggal tabel apa, nama tabelnya apa. Nah itu kita ketik ini tabelnya pembayaran. Nah, di dalam tabel ini ada apa aja? Di dalam di tabel pembayaran ini ada di sewa, ada ID pembayaran, ID jumlah bayar, atau ada lagi, nanti tak jelaskan lagi ya. Nah, tabel pembayaran ini digunakan untuk menyimpan data pembayaran penyewaan kamera. Jadi langsung kesimpal otomatis, yaitu ada ID pembayaran, tipe datanya juga sama INT 10 ya kan. Setelah itu ada ID sewa. Nah yang perlu diisi adalah ID pembayaran, ID sewa itu perlu diisi. INT 10 not null. Setelah ID sewa ada jumlah bayar, jumlah ID sewa ada jumlah bayar. Di dalamnya ada jumlah bayar. Kalau jumlah berarti kan tipe datanya yaitu desimal. Tipe datanya yaitu desimal di 12,2 karena rupiah ya. Itu not null juga karena di jumlah bayar kan tetap dalam pembayaran kan pastinya paling juga penting atau jumlah pembayarannya wajib diisi, harus wajib diisi, nggak boleh kosong. Setelah jumlah bayar ada tanggal bayar. Ini tinggalin aja tanggal bayar, bayar. Nah itu tanggal bayar atau metodenya. Ini metode apa aja sih di dalam itu kan, mungkin ada QRIS atau cash ataupun apa, biar kita bisa ngerekap juga uangan penerimaannya. Metodenya yaitu pakai tipe data varchar 20 0. Itu kalau ini nggak perlu, kita hapus aja. Pemerikannya apa? Pemerikannya ID pembayar, ID pembayaran, pembayaran. Forenkanya berarti ID sewa, karena ini ada ID sewa. Setelah itu ini hampir sama ID sewa, ini nyambung. Karena apa? Kenapa ke forenkanya ID sewa ya? Karena kita kan menentukan harganya juga dari yang disewa itu apa aja gitu. Sewa, lagi. Nah, ini ada error yang mana? ID apa ini? Pembayaran not null untuk increment, ID not null, jumlah tabel pembayaran, ID pembayaran ini ada. Setelah itu kita kanan lagi, pembayaran ID sewa.
Jumlahnya tanggal bayar date not null, memiliki pembayaran. Nah, sampai ini berhasil. Pokoknya kalau kalian error tuh cari aja yang kadang yang salah itu kadang apa kurang namanya atau namanya nggak sama juga akan bikin error. Kita paste lagi ke tabelnya. Tabel selanjutnya setelah pembayaran ada tabel pengembalian. Nah, dalam tabel penggalian ini untuk mencatat pengambilan kamera. Tanggal berapa sih pengambilan kamera itu? Nah, di dalam tabel pengembalian itu ada ID apa aja. Yang pertama ada ID pengembalian, ID pengembalian itu tipe datanya INT, batasnya 10 INT. Setelah itu auto increment ya. Kalau pertama kan berarti auto increment, data disimpan secara otomatis. Ini dihapus karena di dalam, dan juga ada ID sewa. Setelah itu ada ID tanggal kembalian, ada ID sewa tanggal kembali. Ini langsung saja di sini ya bos, biar cepat. Kondisi pakai tipe data varchar, batasnya sampai dengan 50. Ini mungkin kondisinya dia menjelaskan kondisinya itu baik atau enggak, mungkin ada kerusakan atau enggak itu kan. Jadi varchar sampai 50 biar enggak kependekan nanti. Nah, itu ada denda jika ada kerusakan di dalam itu, pasti kan ada dendanya. Desimal berarti 12,2, dendanya berapa gitu. Itu primary key-nya. Yaitu ID pengembalian. Nah, itu foreign key-nya di tabel relasinya di ID sewa, karena ini menyangkut di sewa, jadi di ID sewa. References yaitu yang berrelasi adalah ID sewa ini ke tabel sewa. Ini ID sewa. Nah, sudah, kalau sudah kita akhiran program. Nah, setelah itu taran apa enggak ada yang error atau tidak. Nah, ya tidak, itu kita lagi klik di sini. Nah, kita copy paste lagi. Sorry tadi ada yang telepon. Oke, tabel setelah ini ada, setelah ini nama tabelnya apa kan saya sudah jelasin ya. Nah, ini ada tabel perawatan. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data perawatan kamera. Di dalam perawatan ini ada apa aja? Ini satu, ada ID perawatan, terus ID kamera. Setelah itu ada tanggal perawatan, itu ada keterangan
utamanya dalam perawatan itu apa? Mungkin ada sedikit gangguan atau apa. Nah, di keterangan ini dia bertipe data teks ya pastinya, nggak mungkin kan di keterangan ini datanya desimal. Nah, baru setelah ini ada biaya tipe datanya baru desimal. Not saya ini kenapa kok gak ada notulnya, karena ini bisa diisi ya bisa tidak. Biaya desimal itu 12 koma 2. Nah, primerikanya dari apa? Tentunya di ID perawatan, karena di sini tabel perawatan primerikanya kan di ID perawatan. Data taruh di paling awal ada ID perawatannya, yaitu kunci utama dari tabel ini. Nah, Frankenya itu di ID pegawai ya. Ini berarti sama, nggak usah kita berubah. Frankenya ini ada dua, yaitu di ID kamera dan ID pegawai. Referensinya berarti nama tabelnya itu tadi apa? Referensi dari kamera ada mestinya yaitu kamera. Nah, itu ada ID kamera. Tadi kan di dalam kamera ada ID kamera. Nah, ini berrelasi di ID kamera. Setelah itu foreign key. Nah, itu ada foreign key-nya di koma. Pegawai udah betul ya. Setelah itu kita akhiri programnya kan. Nah, kalau sudah kita klik apakah ada error. Errornya di mana? Kita cari di perawatan. int on not nul auto increment ID kamera nt 10 not null tanggal perawatan date not null date not null ke tabel perawatan not null auto increment ID kamera int 10 not null ID pegawai. Oh iya, ini enggak ada ID pegawainya, tapi tak tulis ID pegawai. ID pegawai ini berarti tipe nt 10 not null. Nah, setelah itu ada tanggal perawatan, keterangan biaya, primary key, ID perawatan, foreign key, ID kamera, ID kamera, foreign key, ID pegawai, ID pegawai. Setelah itu kita run lagi apakah ada yang error. Apa yang error di sini kita lihat. Setelah itu kita cek mana yang error, ID kamera, ID perawatan, ID pegawai not null, tanggal pembayaran, keterangan teks setelah itu biaya desimal 12,2. Setelah itu ada primary key ID perawatan. Nah, ini juga kurang foreign key-nya ID kamera, referensi kamera, ID kamera,
Nah, kita lagi apakah error? Nah, berhasil. Kita yaitu tabel yang terakhir ya teman-teman. Ini udah 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5. Cek-cek lagi apa yang kurang. Ada tabel, sekarang ada tabel review. Kita ketik aja review. Nah, di review ini ada ID review, ent atau environment, itu ada ID pelanggan, ent itu ada ID kamera. Nah, nanti kan di review kan kita perlu tahu toh yang ke review itu namanya siapa. Ini buat data saja, mungkin ada kesalahan ataupun apa. Setelah itu ada kamera, ada rating int 2, atas ratingnya ada 2 yaitu not 0 rating. Setelah itu rating ada komentarnya berarti teks ya, komentar tipe datanya yaitu teks. Nah, komentar not null tipe datanya teks. Nah, setelah itu pemerikanya ada apa aja. Nah, ini yang nggak perlu di kan, pemerikanya ada itu ID review. Nah, setelah itu ada forensiknya itu ada 1 atau 2. Nah, di sini kalau misal ada 2 kalian tinggal copy paste aja. Nah, varian yang ke yang pertama itu apa? Nah, kalau di sini varian ke yang pertama itu ada ID pelanggan, referensi ke tabel pelanggan, dan itu yang kedua ada ID, kan ini ada ID kamera, jadi ditulis kamera, referensinya di tabel kamera. Jadi kita akhiri, kalau sudah kita akhiri dengan kita run lagi apakah error. Nah, kalau sudah, kita cek apakah ini sudah 10 tabel atau belum. Review, setelah itu ada perawatan, setelah itu ada tabel pengembalian, setelah itu ada tabel pembayaran, setelah itu ada tabel. Nah, ini kayaknya kurang satu, yaitu detail sewa nggak ada ya di sini. Nah, kita buat lagi seperti awal. Ini udah berapa menit ya teman-teman? Ada 36 menit. Oke, kita buat lagi detail. Oh iya, tadi kan terhapus ya. Untuk ini tergantung tipe data kalian. Use sistem informasi rental kamera. Ini berarti detail sewa karena yang namanya sewa ya. Setelah itu buka kurung atau buka suatu program.
Itu kita ketik apa aja. Saya itu ada detail ID, detailnya itu seperti apa, terus tipe datanya INT, batasnya 10 not null, itu wajib di null. Sisi itu auto increment biar datanya tersimpan otomatis ya. Setelah itu ada ID sewa. Setelah ID sewa ada ya, tipe datanya ID sewa ini adalah INT, batasnya ada 10 juga. Setelah itu not null, not null. Setelah itu ada ID kamera, ID kamera, tipe datanya INT sampai 10 aja ya nama ID kameranya. Setelah itu not null, itu jumlah, tipe datanya INT, tipe datanya INT 5, not null karena wajib diisi. Nah, jumlah ada subtotal, total yaitu tipe datanya desimal, berapa desimalnya yaitu 12,2, not null, koma, itu kita ketik primary key, nya ada apa primary key-nya jadi ID detail, itu ada foreign key-nya, key-nya yaitu ID sewa, preferences, ini karena ada sewa jadi ini tabel detail sewa ini berrelasi dengan ID sewa ya, ada tabel sewa yaitu preferensinya di sewa. Setelah itu ada ID sewa. Sudah, kita kumpulkan lagi. Ini perinciannya yang kedua ada kamera, jadi kita ketik kamera, ID kamera. Nah, kita tutup programnya. Nah, di dalam tabel ini digunakan untuk menyimpan detail kameranya yang disewa dalam satu transaksi. Ya, mungkin satu orang itu, satu customer itu menyimpan berapa kamera atau
apa ya. Ini menyimpan jumlahnya, terus ID kameranya apa aja yang disimpan, ID sewanya, itu ada jumlahnya. Ini digunakan jumlah kamera yang disewa, subtotalnya, total dan harga yang disewa itu apa, berapa gitu. Udah, itu kita run. Nah, ini ada yang error, yang mana yang error untuk ID kamera ya, ini kayaknya kurang koma di kameranya. Setelah itu kita run lagi, apakah error lagi atau sudah. Nah, ID kamera referensinya kamera ID ini apa. Coba sih kalau sudah kita tak lihatkan strukturalnya yang di ini di database-nya ada tentang sewa, ada kamera, kategori kamera, pegawai, pelanggan, pembayaran. Nah, ini ada 10 tabel ya totalnya di sini. Itu kita lihat dari salah satu detail sewa mungkin tadi yang kita buat apa aja. Ini ada ID detail, ID sewa, ID kamera, jumlah subtotal. Setelah itu kita ingin melihat strukturnya atau tabelnya dalam ini ya, kita ketik ini ada tulisannya more. Ini pokok tulisannya more ya teman-teman, ini agak kelihatan. Setelah itu kita ini akan seperti ini, mungkin kalian rapikannya sendiri seperti apa. Lalu kita klik ini, snap klik ini bisa merapikan atau semua topik ya, nggak bisa ya. Nah, ini tinggal ke atur kalian harus melakukannya seperti apa. Nah, kalau saya sukanya di links. Nah, ini karena menurut saya itu rapi. Nah, ini tinggal kalian geser sesuai keinginan kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sama maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.